kita pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu bertatap muka lagi pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang Oda dan Oda. Kak Dani pimpin temannya berdoa. Sebelum kita jalan, mari kita berdoa bersama-sama. Setelah ibu akan mengabsen kalian, apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Kita akan mempelajari pelajaran yaitu tentang Oda dan Oda. Kalian ada yang tahu apa itu Oda dan Oda? Ya, tentang takdir. Oda itu tentang takdir, tentang ketentuan, apa lagi? Ya, aku menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang meyakini adanya keadaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diharapkan kalian itu benar-benar meyakini bahwasanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Kemudian diharapkan kalian juga mampu memaparkan tentang makna, tanda-tanda hikmah dan manfaat firman kepada dan qadar. Nah, kemudian di sini Ibu mau menyampaikan secara singkat materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adalah tentang qada dan qadar. Nah, tadi sudah ada yang menjawab apa itu qada dan apa itu qadar. Nah, kita akan memasuki yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, beriman itu apa artinya? Beriman, ya, meyakini. Artinya kita meyakini dengan sudah bercita-cita. Kita hanya duduk manis berpangku tangan, tidak bisa. Karena apa? Karena di situ untuk takdir Allah dia berusaha. Usahanya seperti apa? Pertama misalnya sekolah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan bersungguh-sungguh. Kemudian selain itu sifatnya apa? Belajar bersungguh-sungguh supaya apa? Supaya hasil yang didapat misalnya nilai bagus, ya kan? Nah, karena sifat ini merasa menyadari bahwasanya misalkan, oh iya orang tua aku ini kayaknya pada mungkin, misalkanlah karena apa? Tidak bisa kita pungkiri, kebanyakan orang yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi itu terkendala oleh biaya. Nah, jadi di situ dengan sifat tadi berusaha sungguh-sungguh, belajar dengan baik, ya kan? Akhirnya dia mendapatkan nilai yang tinggi. Setelah itu apa? Bisa mendaftar kuliah lewat jalur beasiswa. Nah, karena kan sifatnya menyadari, oh kemampuan orang tua segini, ya kan? Nah, sedangkan kemampuanku segini, oh kemampuanku di dalam pendidikan sepertinya masih bisa diusahakan, ya kalau masih bisa ditingkatkan lagi. Oh berarti di sisi sini, maksudnya tuh di sini yang Syifa itu bisa mengusahakan agar apa? Agar dapat nilai yang bagus supaya dapat beasiswa, agar Syifa tadi bisa mengejar cita-citanya menjadi seorang dokter. Ibu tuh sudah punya pikiran ke depan, oh aku ini harus ada kemajuan, harus ada perubahan, gitu kan. Pemikiran ibu dengan ibu suatu saat ibu kalau sudah lulus aliyah bisa macam-macam takdir. Nah, di sini takdir ada berapa? 2. Yaitu pertama dan aku pengertian beriman kepada qada dan qadar, kelompok 1, kelompok 2 dalil-dalil yang berkaitan dengan takdir, kelompok 3 macam-macam takdir. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu.
silakan kalian cari di HP contoh lain selain yang ibu sebutkan di depan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pengertian beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Meski sama-sama berkaitan dengan takdir makhluknya, tetapi memiliki pengertian dan makna yang berbeda. Qada berarti ketetapan, maksudnya adalah ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali atau bersifat permanen, tidak dapat diubah sedikit pun. Sedangkan qadar berarti ketentuan, ukuran atau aturan. Maksudnya adalah ketentuan terhadap segala sesuatu terkaitan dengan keberadaan seluruh makhluk masing-masing sudah ada ukurannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari teman kalian. Bagi teman-teman dari kelompok lain, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kedua ingin bertanya apa perbedaan qada dan qadar. Sudah dijawab oleh kelompok 1, atau mungkin ada tambahan atau ada tambahan jawaban dari kelompok lain tentang perbedaan qada dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang macam-macam takdir, yaitu ada 2, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang tidak dapat diusahakan atas perubahannya. Contohnya kelahiran seseorang, kematian, musibah dan bencana yang terjadi di muka bumi. Takdir mu'allaq adalah takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang erat kaitannya dengan usaha manusia. Contohnya orang miskin bisa menjadi kaya, dari bodoh menjadi pintar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami yaitu perbedaan takdir mubram dengan takdir mu'allaq itu apa, dan sebutkan contoh takdir mubram dan takdir mu'allaq yang tidak disebutkan oleh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir mubram itu takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia atau siapapun. Contohnya seperti kematian yang manusia tidak tahu kapan matinya karena usia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa diubah dengan usaha atau kemampuan. Tadi intinya takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, kalau takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa dirubah. Ubahnya dengan apa? Dengan doa dan usaha kita. Ayat 49, Quran surah At-Taghabun ayat 11, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam takdir. Takdir ada 2, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang tidak dapat diubah. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang erat kaitannya dengan usaha manusia. Nah, ini tadi kesimpulan yang dibacakan oleh teman kalian. Jadi meminta dari salah satu kalian untuk menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, kita laksanakan pada hari ini, yang dari awal sampai akhir. Simpulkan. Silakan yang mau menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh Allah sendiri ubah. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir
aja dari tugas. Silakan kalian kerjakan agar ibu tahu apakah kalian sudah memahami tentang pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Balu. Alhamdulillah, hasilnya bagus. Ada 5 orang yang dapat 6 orang dapat 100. Ada 3 orang yang dapat 80, ada 1 orang yang untuk pembelajaran yang selanjutnya tolong kalian baca di rumah ya. Kalian baca sambil baca di rumah, kalian pelajari agar pada saat nanti pelaksanaan pembelajarannya kalian lebih mudah untuk menguasai dan memahami. Nah, kemudian di sini ada yang ditanyakan tidak sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Sudah paham semua? Paham. Insya Allah untuk minggu depan kita akan mempelajari ada tawakal terhadap qada dan qadar. Kalian pelajari di rumah lah. Sampai di sini. Sebelum kita tutup dengan doa kita bersama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu saja dari Ibu. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.